Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di channel Alam Rahman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menghadirkan narasumber kita ya. Beliau adalah Amir Wilayah Bekasi Raya ya dari Khilafatul Muslimin. Baik, pada kesempatan ini kita selalu menggali berita yang akurat ya tentang berita Khilafatul Muslimin. Dan hari ini lagi viral nih berita deklarasi saya yang mana ini yang saya pahami diawali dari wilayah Bekasi Raya ini. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat semua, ini kita menghadirkan narasumber kita yang sekaligus beliau ini pelaku ya, pelaku deklarasi yang hari ini sedang viral ya di media. Maka dengan itu insya Allah ya beliau akan menjelaskan bagaimana berita atau kronologisnya adanya deklarasi Khilafatul Muslimin yang diadakan di Bekasi Raya itu. Silakan Pak Fadl Ustaz untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Amu Rahman. Barakallahu fiik. Alhamdulillah diundang di channel ini, mudah-mudahan semua pemirsa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semua. Amin. Sedikit ya saya akan sampaikan kronologis tentang deklarasi ini. Ya, deklarasi ini adalah bentuk satu pernyataan atau sikap kita, baik itu dalam bentuk pengumuman ataupun pembenahan. Nah, itu inti deklarasi. Nah, deklarasi yang tercipta diawali di Bekasi Raya yang diikut sertakan aparat pemerintahan, baik itu wali kota PLT Pak Triharyanto Adianto, dan di situ dihadiri Dandim, ada Kapolres, ada Dan Ramil, ada Kapolsek, MUI, semua bertanda tangan meresmikan dan menyaksikan deklarasi yang kita gelar secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk mengembalikan peraturan-peraturan yang ada di NKRI, wabil khusus tentang pendidikan Khilafatul Muslimin. Bukan bicara tentang pembenahan jamaah Khilafatul Muslimin. Kalau jamaah Khilafatul Muslimin ini tidak salah. Tidak salah, tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan kekhalifahan, karena khilafah ini kan idenya Allah, keinginannya Allah, dan sudah termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Fatih 39. Jadi banyaklah isyarat-isyarat tentang penegakan kekhalifahan. Yang kita hari ini deklarasikan sebagaimana Bekasi adalah pembenahan yang ada di pondok, baik legalitas, terus kurikulum, dan hubungan antara pengurus pendidikan sekaligus melibatkan jamaah Khilafatul Muslimin dengan lingkungan dan aparat. Dan ini memang cukup dibilang cukup pelik lah ya, karena kita harus duduk bersama. Sementara kondisi kita pada waktu itu dalam kondisi yang memang seperti ada penekanan, intervensi, dan ada rasa ketakutan dari jamaah Khilafatul Muslimin itu sendiri. Tapi berkat rahmat Allah, semuanya Allah mudahkan. Nah, deklarasi yang tercipta di Bekasi itu bunyinya, salah satunya adalah poin di atas, bukan poin ya, pembukanya. Kami segenap pengurus yayasan pendidikan Khilafatul Muslimin. Jadi kita mendeklarasikan itu adalah segenap pengurus yayasan, karena memang secara pendidikan legalitas kita kepada legalitas yang formal, pendidikan kita yang berjenjang. Sementara di dalam jamaah Khilafatul Muslimin itu sendiri sebagai sponsor utama itu kepada arah pendidikan yang gratis. Maka tidak bisa
dan tidak cocok dan tidak sinkron antara pendidikan formal dipaksakan kepada pendidikan gratis. Nah, maka pada akhir diskusi dan musyawarah bersama Muspida, saya langsung hadir. Itu kita cenderung kepada pendidikan gratis. Dan harapannya di sini, mudah-mudahan di YouTube channel ini Bekasi menjadi sentral pusat untuk perizinan. Untuk pondok-pondok lain silahkan mengacu selama di daerah-daerah siap untuk menjadi pengurus pendidikan tersebut, jikalau memang di daerah-daerah tidak atau belum ada kemampuan dalam pengurusan legalitas. Gitu. Jadi berarti deklarasi ini lebih fokus ke pendidikan ya. Walaupun Ustadz sendiri sebenarnya di Khilafatul Muslimin itu sebagai Amir Wilayah Bekasi, tapi deklarasi itu adalah lebih terfokus kepada pendidikan itu. Makanya kadang-kadang kan ketika kita belum dengar dari sumbernya ini pro dan kontra gitu ya tentang deklarasi ini. Kadang-kadang ketika kita belum tabayun, belum bertanya kepada sumbernya, itu seakan-akan ada berita-berita yang miring juga seperti itu saja. Ini boleh bisa kita perlihatkan lah ya. Deklarasi yang kita bacakan di publik secara baik, boleh Ustaz di ini aja. Ini bisa terlihat nggak kalau di sini? Ya, dibacakan aja entar. Contoh ya, kami segenap pengurus dan anggota Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Kota Bekasi mendeklarasikan sebagai berikut. Jadi ada 5 poin. 1. Mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kebangsaan. Nah, ini kita gali satu. Jadi ini satu hal yang wajar karena kita hidup di NKRI. Jadi kalau kita hidup di NKRI, cinta tanah air Indonesia, wajar kalau NKRI harga mati. Adapun dalam prinsip berakidah atau dalam meyakini satu ajaran, kita tentu berprinsipnya kepada dinul Islam. Sesuai pemahaman kita, kan, mengacu kepada pasal 29 ayat 2. Setiap kita berkeyakinan dalam hal agama pasti akan dilindungi oleh undang-undang sendiri. Nah, ini adalah salah satu pernyataan sikap kita. Kenapa sampai ada poin ini? Karena melihat dari legalitas pondok kita yang memang belum secara prosedur, baik secara badan hukum dan praktek pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bertekad. Nah, ini kan kita ada tekad ya. Bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita beritikad, namanya orang itikad. Kenapa kita bicara itikad? Karena ketika kita dalam melangkah, bisa jadi kita sudah meninggal. Maka kita itikad untuk pembaikan, pembenaran, dan terus dalam segala hal yang memang kaitannya dengan UUD 45. Poin ketiga, bertekad menyelenggarakan pengelolaan pondok pesantren, ya kan? Poinnya kan pondok pesantren dan pendidikan yang berada di dalam Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Kota Bekasi, dengan menjunjung tinggi prinsip kebinekaan, toleransi beragama, dan menolak radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ada sedikit yang menarik di pondok kita. Kenapa kita sempat dibilang Ustadz Abu Salma Amir Wilayah Bekasi Raya, kenapa tidak pasang bendera? Kenapa tidak pasang foto presiden dan burung Garuda? Nah, akhirnya saya sebagai Amir Wilayah belak-belakan. Salah satu kita tidak pasang bendera ini bukan berarti tidak cinta negara atau anti negara, ya kan? Contoh kecil misalkan, cintanya kita kepada presiden ini salah satunya kita tidak pernah demo.
Yeah. Kita tidak pernah mengkritisi presiden dalam kebijakan. Yeah. Mau minyak goreng naik, mau utangnya menggunung setinggi gunung, kita tetap tidak pernah menghujat karena memang presiden dan banyak pekerjaan kan. Jadi kita berjalan saja. Nah, hanya gara-gara tidak pasang bendera ini menjadi persoalan, dianggap kita anti Pancasila. Padahal ini keliru dan ini perlu saya tekankan di sini ya. Nah, terus yang kedua, ternyata kita tidak pasang bendera ini adalah satu cara untuk merekrut sahabat-sahabat kita yang dalam kondisi underground. Misalkan mungkin ada anak-anak yang memang tidak ada bapaknya karena dianggap orang tuanya napiter, misalkan narapidana teroris, kita bisa rekrut. Kadang memang mereka secara terbuka, kadang ada nilai-nilai kebencian di dalam kepemerintahan itu sendiri. Maka dengan kita netral, tanpa ada bendera, tanpa ada foto presiden, kita bisa mengambil semua anak-anak didik yang memang harus kita ambil. Ini salah satu penjelasan bagaimana kok tidak ada bendera ataupun tidak ada burung Garuda dan foto presiden. Tetapi atas dasar ini, karena ini menjadi sebuah pemberitaan publik dan bentuk ucapan yang dikatakan kita tidak takiyah, maka pasang saja, atau nggak ada masalah. Ya kan, tidak menggugurkan nilai-nilai akidah kita. Dan memang kita tidak anti-anti ya, tidak anti Pancasila, tidak anti demokrasi. Nah, maka di pondok saya pun di Bekasi ya pasang saja, alhamdulillah malah bersama-sama kita masangnya dengan Babinsa, dengan dan Ramil, Babin Kantipmas, dengan Camat dan sebagainya. Nah, terus yang poin keempat, ini selalu kita bicaranya beritikat mengajak segenap tenaga pendidik, ya kan, kependidikan dan peserta didik di bawah naungan Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Kota Bekasi, untuk mencegah penyebaran seluruh paham yang mengancam persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di sini saya terangkan, mengacu kita beritikat supaya tidak ada ancaman, ya kan, setelah diselidik kenapa di pondok kita tidak ada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini saya jelaskan. Nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya secara butir-butir Pancasila sudah cukup luar biasa, tinggal hanya pengembangannya. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, ini kan daripada akidah. La ta'ata illallah, la ma'budu illallah. Artinya tidak ada ketaatan kita kecuali kepada Allah. Berarti la ilaha illallah itu berarti kan satu. Benar nggak? Nah, la ilaha illallah, ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhan itu satu, Esa. Gitu kan. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Budi pekerti, akhlakul karimah, inna ala khulqul azim. Dalam surat Al-Qalam kan, Allah menyatakan bahwasanya Rasul ini diutus bagian daripada untuk akhlak. Nah, berarti masuklah di poin yang Pancasila butir kedua. Terus ada di poin ketiganya, butir ketiganya, persatuan Indonesia. Ini misi kita. Ya kan, untuk mengajak umat bersatu, tetapi bukan hanya batas Indonesia. Kita lebih luas lagi, gitu kan. Karena apa? Pancasila ini tidak akan pernah bisa dijalankan tanpa adanya Islam. Karena konsep Pancasila ini ternyata dari Islam. Maksudnya dari situ. Bersyukur kita kan, kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin dalam tanda kutip berarti harus ada sosok ulil amri. Ulil amri yang dimaksud kita, kerakyatan yang dipimpin ini adalah khalifah. Di dalam agama kita. Di dalam agama kita, lain dengan bicara negara ya. Kalau bicara negara ya presiden lah pemimpin kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita juga kan harus ada perwakilan jamaah di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, maka ada istilah perwakilan kita ini. Ada Mas'ul Ummah, ada Umul Qura, ada wilayah, ada daulah. Sebenarnya ini bukan menyamai
seperti RT, RW dan seterusnya, bukan, tapi ini bentuk pembinaan supaya terbina, terarah, terurus, mudah lah dalam berkoordinasi. Nah kan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pancasila berbunyinya Indonesia, tapi kalau Islam berbunyinya universal. Keadilan sosial bagi seluruh umat Islam, baik muslim maupun non muslim, ya kan, seluruh dunia. Nah, ini ternyata butir-butir ini sudah tepat dilaksanakan di dalam ajaran Islam. Nah, yang kelima, bertekad hidup berdampingan dengan segenap masyarakat sekitar secara harmonis dan menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini memang misi kita. Khilafatul Muslimin kan ngajak bersatu. Ya kalau misalkan kita nggak berbaur dengan masyarakat, ya aneh saja. Nah, deklarasi ini ditandatangani oleh saya selaku Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Abu Salma. Di situ juga hadir pimpinan pondok Murabi Ustadz Muhammad Firdaus. Dan di situ juga ada kepala sekolah, kepala sekolah Abdul Halim. Dan saksi-saksi pernyataan ini ada wali kota PLT, yaitu Dr. Tri Hadianto Cahyono. Terus ada Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polisi Hengki. Terus ada Dandim 0507 Bekasi, Letkol Lulus Tianto MPM. Terus ada lagi di sini bertanda tangan Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi, Haji Sobirin SAG MSI. Terus ada lagi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Laksmi Indraya RASH LLM. Terus ada lagi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Kiai Haji Mil'an Samsuri. Dan ada juga Ketua FKUB Kota Bekasi, Haji Abdul Manan. Dan terakhir yang bertanda tangan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, Dr. Randes Haji Jaja Jailani. Nah, ini deklarasi ini pernyataan bahwasanya benar adanya Jamaah Khilafatul Muslimin. Artinya para tokoh ini, para muspida ini menyatakan adanya Jamaah Khilafatul Muslimin yang menjadi sponsor utama pondok pesantren kita. Maka alhamdulillah di Bekasi semua mendukung, semua bergembira atas deklarasi yang telah terlaksana pada tanggal 20. Nah, hari Senin tanggal 20 Juni 2022 tepatnya di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Pekayon Bekasi. Nah, itulah kronologis sampai terjadinya deklarasi yang memang kita sebelumnya sempat bermusyawarah mengadakan rapat di Muspida. Gitu Pak. Baik Ustaz ya, atas penjelasannya. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan dengan jelas oleh narasumber kita Ustadz Abu Salma ya. Beliau di struktur kekhalifahan itu sebagai Amir Wilayah Bekasi Raya, dan ternyata ketika kita dengar pemaparan ya, bahwa deklarasi yang hari ini beredar di media ya, kadang ini Ustaz ya, beritanya itu Masya Allah ya, simpang siur kan, bahkan mungkin ini beritanya dibuat-buat juga ya. Maka mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang hari ini menonton menyaksikan channel Alam Rahman, jadi inilah penjelasan yang benar, yang akurat sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Salma ya, tentang kronologis adanya deklarasi ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih jelas lagi ya. Jadi tidak menilai sesuatu yang salah ya, karena hari ini kadang-kadang media itu Ustaz ya, beritanya itu dibuat-buat gitu. Ini yang membuat kadang-kadang saya merasa ingin gitu menghadirkan Ustaz ke sini ya, untuk menjelaskan kepada publik yang sejujurnya tentang kronologis deklarasi yang diadakan di Bekasi Raya itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan oleh narasumber hari ini yaitu Ustadz Abu Salma menjadikan pencerahan dan suatu berita yang akurat. Mudah-mudahan ini salah satu sumber untuk
sahabat semua menerima berita yang akurat. Terima kasih Ustaz ya, atas sama-sama. waktunya sudah hadir di channel Alam Rahman. Semoga Ustaz selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Allah. Baik, mungkin itu aja sahabat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.